menjaga privasi pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Zulfa yang menjaga pada pagi hari ini. Bisa dibantu ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rahma. Baik, dengan Ibu Rahma. Alamatnya di mana Bu? Di Bank, Mbak. Di Candipang. Nah, ini ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Mbak, saya mau tanya soal KB MOW itu yang steril itu yang kayak gimana? Nah baik, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang KB MOW ya Bu. Nah ini untuk waktunya nanti kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia bisa kita mulai ya. Jadi apa sih itu KB MOW? MOW itu biasanya disingkat dengan metode operasi wanita. Nah itu adalah jenis KB yang pemotongan di saluran telur. Jadi bisa dipotong atau diikat seperti ini ya Bu. Saluran telurnya di sini ya Bu. Ya ini saluran telur ini. Jadi ini bisa diikat atau bisa dipotong. Nah untuk efektivitasnya ini sangat efektif 99% untuk mencegah kehamilan. Nah untuk angka kegagalannya itu 1%. Jadi tidak semua jenis kontrasepsi itu bisa mencegah kehamilan 100%. Jadi ini sangat efektif. Nah untuk efektivitasnya kan tadi efektif banget ya Bu. Jadi kalau digunakan itu permanen, kan namanya steril kalau bisa Ibu dengarkan. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk yang kelebihannya dari ini tuh dia efektif ya Bu, mencegah kehamilan 99%. Jadi permanen, efektifnya tidak mengganggu dalam hubungan seksual karena kan tidak ada alat yang dimasukkan, jadi tidak mengganggu dalam hubungan seksual. Nah kelebihannya ini juga tidak perlu bolak-balik ke fasilitas kesehatan seperti kalau KB suntik kan harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah untuk kekurangannya dia permanen, karena permanen dia tidak bisa memiliki anak lagi Bu. Jadi tidak cocok untuk ibu yang ingin memiliki anak lagi, makanya ada beberapa syaratnya, nanti saya jelaskan di akhir. Nah untuk kekurangan yang lainnya ini tidak mencegah dari penyakit menular seksual. Jadi ada kemungkinan nanti bisa tertular karena kontrasepsi ini tidak mencegah penyakit menular seksual. Itu untuk kekurangannya. Nah cara kerjanya, jadi cara kerjanya itu kan nanti ini kan ada pengikatan ya Bu di sini, ya kan? Jadi sel telur itu tidak akan bisa masuk di area sini. Jadi tidak bisa, sperma itu tidak bisa membuahi sel telur di sini. Itu cara kerjanya, kan di sini udah diikat. Jadi sel sperma itu tidak bisa bertemu atau membuahi sel telur di saluran telur sini. Itu untuk cara kerjanya. Nah untuk efek sampingnya ini tidak ada efek samping jangka panjang. Nah untuk efek samping ini tuh nanti bisa rasa sakit, karena kan ini ada operasi ringan ya Bu di area sini. Untuk memotong ini kan ada operasi ringan, jadi operasi kecil gitu. Itu di dalam rahim ya Mbak? Iya kan ini kan rahimnya di sini ya Bu, jadi ini kan saluran tuba. Nah ini efek sampingnya mungkin nanti ada pusing, mual, terus demam pasca operasi, terus nanti efek sampingnya bisa rasa sakit di area yang tadi dibedah, kan ada pembedahan kecil. Nah itu mungkin ada rasa sakitnya. Nah terus nanti mungkin efek sampingnya juga bisa ada pusing, terus nanti seperti yang saya sebutkan tadi. Nah untuk syaratnya itu syarat bahagia, jadi pasangan suami istri juga harus bahagia. Nah terus kalau minimal 2 anak. Nah anak terakhir itu usianya minimal 5 tahun. Terus usia ibu lebih dari 26 tahun. Jadi kalau misalnya masih punya anak satu, kok mau KB MOW itu nanti akan diberikan konseling. Kenapa kok MOW? Kan anaknya masih satu, terus umurnya juga apabila masih muda itu nanti akan kita beri konseling lagi. Kan kalau misalnya kita kan mengantisipasi ke depan ya Bu, kan kita nggak tahu rumah tangga itu seperti apa. Jadi ibu yang masih muda itu tidak disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi ini, karena kan ini efeknya kan permanen, jangka panjang ya Bu. Jadi kita harus benar-benar mewanti-wanti kalau ini tuh benar-benar harus syaratnya bahagia, terus anak terakhir minimal usianya 5 tahun gitu, dan tidak sedang menyusui atau tidak hamil. Nah ini gambarannya kan dipotong gini ya Bu.
Itu seputar dan tentang KB MOW. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Berarti itu apa namanya, pemotongannya pas di ini ya, pasti pertemuan antara pertemuan Sel sperma. telur sama sel sperma ya. Iya, jadi di saluran telurnya di sini ya Bu. Kan kalau misalnya di sini kan tempat terjadinya pembuahan ya antara sel sperma dan sperma. Nanti kalau misalnya berhasil dibuahi dia akan masuk di rahim. Nah, tapi kalau ini kan udah dipotong jadi tidak bisa bertemu antara sel sperma dan sel telur gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika cukup kita evaluasi dikit ya Bu. Mungkin tadi ada beberapa efek samping ya Bu. Nah, efek sampingnya tuh apa Bu? Muntah, terus sakit pada waktu pasca operasi itu. Iya, karena kan ada pembedahan ya Bu, jadi mungkin ada rasa sakit. Baik, Ibu udah paham ya Bu, Ibu udah pintar. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mau menggunakan KB ini, Ibu bisa minta persetujuan sama suami dan dirembuk lagi gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Dokumentasi pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 telah dilakukan konseling KB MOW pada Nyonya R dengan hasil pasien paham dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tanda tangan terang.